bedanya antara training dengan menjadi apa? Kita ini bukan training, kita business gathering, business different way. Kalau Bapak training itu bicara hanya tataran buku tanpa eksekusi. Kita ini adalah ngumpul bareng, bisa pengusaha, bisa profesional, kita samakan. Kenapa? Karena size-nya masih kecil. Uang 1 miliar itu sekarang nggak jadi apa-apa, Pak. Kita samakan, visinya yang penting sama, frame-nya kita bikin sama, Pak. Karena saya kalau melakukan action business itu, saya tidak membuat puzzle kecil-kecil, saya susun puzzle-nya. Tapi saya buat frame-nya besar dulu, saya potong-potong menjadi puzzle, saya lakukan itu adalah target di dalam puzzle saya. Agak berbeda konsep berpikirnya. Nah, yang penting waktu kita ikut di acara itu adalah kita punya frame-nya besarnya dulu. Goal-nya kita harus ini loh. Nah, goal-nya ini baru kita potong-potong puzzle-nya. Oke, lu berarti harus lakuin ini, lu lakuin berikutnya ini, lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini. Jadi setiap orang yang itu tadi ikut acara kita tadi sudah pasti tahu frame-nya bisnisnya masing-masing, Pak. Kalau saya punya bisnis ini berarti target saya harus sana. Harus sana berarti saya harus lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini. Ilmunya dapat dari bisnis gathering. Actionnya kita dapat dengan apa? Dengan kita membuat perusahaan bersama. Dengan kita bikin perusahaan bersama itu, Pak, itu sudah menjadi otomatis semua pasti kontrol. Jadi semua pemegang saham pasti ikut kontrol, apakah ada kepentingan di situ. Makanya kita jadikan pemegang saham. Kalau nggak jadi pemegang saham nggak akan ada kepentingan. Kalau kita bicara hanya training aja nggak akan ada kepentingan. Makanya perusahaannya itu pemegang sahamnya adalah seluruh peserta yang hadir kita jadikan pemegang saham. Kita siapkan sistem kontrolnya. Setiap orang dapat reviewnya setiap bulan. Kalau sampai ada apa-apa kita RUPS, Pak. Metodenya kan sama seperti korporasi, Pak. Ada apa-apa RUPS, voting nanti. Kalau memang nggak bagus, manajemennya ganti. Nah, direktur dan komisarisnya itu pun kita juga akan pilih dari pesertanya, Pak. Siapa tahu di situ ada manajer bank yang tadi mau ikutan di situ, dia mau hijrah yang kata, wah saya nggak mau riba lagi lah. Ya sudah, jadi direktur di situ. Tapi yang mungkin gajinya awalnya 20 juta, digaji 5 juta dulu, mau nggak? Gitu. Kan perusahaannya modalnya 1 miliar, belum gede. Nah, kalau mau ada orang-orang yang mau berhijrah dari karyawan atau yang memang bicaranya mau menghilangkan riba, hijrah melalui sistem seperti ini. Dimodalin kok, ada modalnya. Dia juga pemegang saham kok, bukannya dia cuma karyawan. Ini kan ini pola ini. Kalau polanya ini benar, bisa langsung diduplikasi. Nah, tadi balik lagi, kalau monitoring, ya kita monitoringnya bisa reporting weekly, monthly, atau whatever itu pola laporannya. Dan setiap tahun kita pasti akan melakukan RUPS, Pak. Nah, kita pola-pola korporasi yang dikecilkan dari UKM. Berharap sekali kita langsung menjadi perusahaan TBK dengan pemegang sahamnya di atas 300 orang. Kalau bicaranya TBK, Pak, itu monitoringnya lebih ketat lagi. Yang minta laporan nggak cuma kita, OJK juga minta laporan. Walaupun uangnya 1 miliar, tapi dilaporkan di OJK kan ceritanya seru, Pak. Jadi anak-anak ini tadi atau orang-orang ini tadi, kalau sudah punya modal 1 miliar, tiba-tiba dia sudah siap laporannya sampai ke tingkat OJK dan publik, disetorin uang 10 miliar, kira-kira dia akan siap atau enggak? Pasti lebih siap dibandingkan hanya UKM-UKM yang pegang 1 miliar yang tidak dibekali oleh ilmu gitu. Nah, ini konsep ya. Saya berhasil atau enggaknya saya juga nggak paham, karena ini baru akan kita lakukan. Semoga aja pilot projectnya ini juga jalan. Yang jelas insya Allah tidak akan ada ruginya, walaupun kita investasi 20 juta, ya kita bisa dapat semuanya, insya Allah. Semoga. Kemudian Pak, maaf ini tadi. Apabila perusahaan, istilahnya salah satu dari yang paling unggul lah dari peserta itu dijadikan perusahaannya sebagai pilot project. Ya, yang kita akuisisi sahamnya. Ya, ada akuisisi. Timingnya setelah BEP itu seperti apa? Kemudian apakah memang difokuskan hanya satu perusahaan itu, ataukah mungkin nanti pada saat RUPS berikutnya akan ada pengembangan lagi ke perusahaan-perusahaan di peserta itu? Oke. Kalau bicara timingnya, ya, jadi istilahnya ketika kan kita pasti akan melihat BEP-nya kan. Oke, timingnya BEP-nya berapa lama ya? Ya, berapa lama? Kemudian apakah dia akan ada pengembangan lagi? Gitu kepada entah dia menjadi anak perusahaan atau seperti apa, menjadi satu grup besar, atau
ataukah memang kita hanya fokuskan pada satu saja? Oke. Kita bicara uang 1 miliar ini kan menurut saya uang tak besar saat ini ya, nilai value saat ini. Nah kalau bicara BEP itu justru kondisinya kita lihat perusahaan-perusahaan yang tadi ada banyak, tadi kan kita pitching mas. Kita pitching siapa yang the best yang bisa memberikan target BEP paling pendek, siapa yang bisa memberikan revenue paling besar, siapa yang melihat manajemen yang paling bagus, bisnis yang paling prospektif, yang kita pilih. Karena pemilihannya bukan dari saya, nanti dari seluruh peserta yang akan voting, saya siapin sistem nanti. Jadi seluruh peserta yang sebagai pemegang saham tadi berhak menentukan bisnisnya apa yang dia pilih dari seluruh peserta yang kita pitching di depan panggung. Pilih, kalau udah terpilih berarti sepakat bisnis itu yang kita kelola. Oke? Nah, tahun berikutnya kalau RUPS ternyata bisnisnya bombastis, hasilnya bagus, kalau mau disuntik bareng, ya suntik aja silakan. Atau mau dapat pinjaman dari bank, ya silakan. Itu keputusan ada di RUPS, bukan di kita, Pak. Kan RUPS kan memegang saham 300 orang, kita serahkan ke RUPS lagi. Setiap tahun ada RUPS. Mau pengembangan kah, mau suntikan modal kah, mau action corporate action apa lagi kan? Ya kita putuskan di RUPS. Bukan di sini putusannya. Nanti di RUPS. Nah itulah aksi korporasi, Pak. Saya dulu waktu masih jadi direktur di perusahaan TBK, saya mau RUPS itu gemeteran, Pak. Kenapa? Wah ini pemegang saham minta apa lagi gitu. Nah ini mindset dari BOD BOC nanti juga kita kirim ke situ. Bisa jadi nanti pemegang sahamnya miso-miso sama kita. Wah dia hancur kira saudara perusahaan ya, bisa jadi Pak. Kan itu namanya ngurusin orang banyak kan susah. Nah kalau berharap pola-pola manajemen dari perusahaan publik ini kita aplikasikan nanti. Gini loh caranya kalau yang baik, monitoring seperti ini, clue-nya seperti ini, OJK tadi seperti ini. Itu dari kecil terdidik, sudah cukup layak kita invest yang lebih gede, bisa jadi. Gitu. Mungkin juga kita punya bisnis restoran, misalkan nih, yang kita suntik bisnis restoran. Teman-teman yang lain di seluruh Indonesia tiba-tiba, oh gua buka franchise-nya biar perusahaannya untung, ya bisa jadi nanti restorannya tambah masif. Tiba-tiba langsung terbuka 300 cabang. Walau bisa jadi. Karena ini adalah insting dari masing-masing pemegang saham tentang bisnis yang mau diambil. Idenya agak liar, tapi berharap keliaran itu bisa kita bisa tangkap gitu. Karena anak-anak muda sekarang harus liar, kalau nggak liar ya tidak akan bisa bergerak. Bagaimana kita bisa melawan sebuah korporasi yang besar atau bisa berpikir menjadi korporasi yang besar? Kalau kita tidak punya ilmunya, kalau kita saat ini berhadapan dengan harimau, saat ini kita terus menjadi seorang kelinci, ya kita akan dimakan terus sama harimau. Makanya kita kalau berhadapan harimau, kita harus menjadi seekor harimau. Meskipun harimaunya itu masih tameng dulu, karena otaknya kita siapin menjadi seekor harimau. Hadapin dulu. Nah kalau terpaksa mati ya sudah orang mati ini. Ya memang dikasih rezekinya nggak kuat, ya bikin lagi Pak, nggak usah pusing Pak. Hidup kok dibikin pusing, gitu aja kok repot lagi. Nah, ini tuh yang spirit saya sih gitu Pak ya, Allah alam. Nanti itu jalan atau enggak kita sudah tahu.